Di Kemujan ini banyak suku. Kita hidup di Kemujan ini banyak suku. Ada suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, suku Mandar, suku Buton, suku Bajo. Mengelola desa kita juga sangat harmonis. Di masyarakat Desa Kemujan itu adalah masyarakat yang multikultural. Masyarakat di sini kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, meskipun sebagian juga ada yang tukang dan petani. Kemujan sampai dengan saat ini masih dengan budaya bersih, baik pemilu maupun pemilihan petinggi. Belum ada cerita Kemujan itu semacam sangu menyangu atau politik uang dan sejenisnya itu. Kemujan ini ada 4 duku. Dari 4 duku ini jumlah keseluruhan ada 5 RW, 5 RW dan 20 RT di Desa Kemujan. Jadi Kemujan, duku Kemujan, terus Telaga, Batu Lawang dan Merican. Dari 4 duku ini yang paling banyak adalah dari etnis Jawa, mungkin sekitar 60% sampai 70%. Sisanya ada Bugis, Madura, dan Mandar. Saya sendiri dari suku Mandar. Bapak Ibu juga Mandar. Masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, teridentifikasi ada sekitar 12 suku yang ada di sini. Tetapi yang mayoritas ya Jawa, Bugis, Mandar, Madura, Buton. Perbedaan atau multikultural yang ada di Kemujan itu justru sebagai potensi perkembangan Desa Kemujan. Unik, kemudian lebih berwarna, majemuk dalam satu kebersamaan Desa Kemujan. Tidak ada sara, tidak ada di setiap suku pun tidak ada yang menonjol. Kami hidup bareng-bareng gitu, sama-sama. Kita tidak ada membedakan suku-suku lain gitu. Walaupun di setiap suku itu kita diajarin untuk di keluarga suku masing-masing itu ya membawa bahasa adat istiadat masing-masing. Masing-masing tahu paham bahasanya atau di generasi saya masih paham, saya bisa bahasa Madura, saya bisa bahasa Bugis, bahasa Jawa, walaupun yang kita ya. Paradigmanya yang ada di sini, masyarakat itu terkotak-kotak sesuai dengan suku dan wilayah tempat tinggalnya. Dan sering memang atau ada kalanya kepentingan politik itu menyasar mereka, menajamkan egosentris mereka. Jadi bahkan dulu ada salah satu keyakinan, ya barangkali bisa dikatakan keyakinan, sebab objek yang saya katakan ini juga sudah meyakini. Jadi dulu ada keyakinan bahwa orang Bugis tidak bisa memimpin Desa Kemujan, dan saya adalah satu-satunya sekarang petinggi Kemujan yang berasal dari suku Bugis. Dulu masyarakat di sini, bahkan orang Bugis sendiri itu menyatakan bahwa selagi masih ada orang Jawa
dalam pemilihan petinggi, maka suku Bugis atau orang dari suku Madura dan suku-suku yang lain tidak akan pernah menang dalam pemilihan petinggi tersebut. Masyarakat sini dengan pemilu aware, istilahnya masih respon begitu. Ada beberapa yang kadang-kadang mau main. Kalau sarah kami nggak bakalan ditembus. Ya, sebab kami sudah dari awal sudah begitu. Yang masuk di pikiran masyarakat itu janji itu yang kadang-kadang Janjikan buat ini. buat itu yang membuat kita kecewa begitu loh. Begitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya si kandidat ini ya kalau kayak orang-orang dewan ya kan nggak usahlah menjanjikan apa-apa, kecuali sebab tugasmu kan bukannya membuat jalan, membuat jembatan dan lain-lain. Tugasmu kan mengawasin ke pemerintahan. Ngomonglah kalau dia yang mengawasi begitu. Ada dari beberapa calon yang menjalankan money politik atau black campaign, maka itu tidak berpengaruh pada kesadaran masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang diidamkan. Tim sukses pun enggan atau tidak mau diberikan semacam tanda jasa yang sudah menjadi tim suksesi saya, melainkan mereka menyatakan bahwa mereka mau dibayar dengan kerja keras saya mewujudkan harapan bersama, menjadikan Desa Kemujan menjadi lebih baik. Sejauh ini bersih dari money politik, bersih dari sangon menyangoni, tidak ada amplop dan sebagainya. Jadi ketika pemilihan petinggi misalnya ya datang karena memang kebutuhan kami untuk memilih seorang pemimpin gitu. Dan di pemilu yang lain, pemilu pilkada maupun pemilu legislatif sama, kita tidak ada motivasi apapun kecuali memang ingin memiliki wakil yang benar-benar baik mewakili kami yang di sini. Ketika pemilu terakhir dari pengawas desa di Desa Kemujan ada 8 TPS. Ada 8 TPS yang mana alhamdulillah bisa berjalan lancar ketika pengawasan, ketika pas hari hanya sampai terakhir. Meskipun ada selentingan si A, si B itu ada, tapi ini kan cuman ya mungkin kita tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa kita bisa mengambil gambarnya ketika memberikan serangan itu tentu sama buktinya yang sulit. Dan ini memang yang jadi keluh kesah dari masyarakat biasanya cuman melaporkan bahwa si A ini money politik, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa baik itu bukti yang otentik untuk bisa di. Ada satu kesimpulan yang dapat saya petik selama 4 tahun ini. Jadi kata orang Kemujan itu kalau orang mau nyalon apapun, DPR atau bupati, gubernur sekalipun, bahkan presiden, kalau coba dia pakai uang di sini, biasanya uangnya habis dan suaranya juga ikut habis. Di 2019 itu kita sempat dalam tanda kutip lah ya, berlomba antara PPK dengan Panwascam dalam hal rekrutmen petugas di lapangan pada hari H itu, antara pengawas desa, pengawas TPS dengan KPPS itu
karena jumlahnya memang butuh banyak dan yang tersedia dengan kriteria persyaratan yang bla 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 itu kami kesulitan karena memang penduduk kami di Kemujan itu sedikit, dengan apalagi sudah dibatasi dengan persyaratan ini dan berbarengan pula dengan kebutuhan KPU butuh KPPS, kemudian Bawaslu butuh pengawas TPS juga. Nah, ini kesulitan kami. Di lain sisi rekrutmen itu juga mengharuskan di tingkat kecamatan misalnya harus melalui seleksi di Jepara yang notabene harus kita berangkat ke Jepara, nyebrang, menginap dan sebagainya. Ini berat. Tantangannya lumayan berat, artinya dalam satu desa cuma ada pengawas desa satu, artinya apalagi desa Kemujan ini desa yang paling luas. Meskipun hak pilih di desa Kemujan ada sekitar 3.000 sekian, tapi kalau melihat letaknya dari ujung ke ujung ini agak jauh. Kemudian ketika pengawasan langsung kita selalu berkoordinasi dengan desa, artinya kaitannya dengan pencermatan DPS ke DPT. Ini kan selalu ada yang pindah masuk dan pindah keluar. Artinya kita selalu memantau di desa kaitannya DPT yang dalam artinya di PPS sendiri kita harus sinergi. Artinya meskipun ada temuan di PPS, di Panwas desa juga, pengawas desa juga, kadang-kadang kita ada sering berargumen, salah paham mungkin ketika menetapkan DPS ke DPT, karena teman-teman dari PPS juga mungkin melihatnya mungkin orang-orangnya baru, jadi ketika ada perpindahan atau pindah masuk atau pindah keluar masih di Mutarle berarti. Iya. Tantangannya? Iya, di Mutarle itu memang benar-benar kita berjibaku lah istilahnya, karena memang apalagi di sini paling banyak adalah meskipun sudah di desa Kemujan bertahun-tahun, tapi banyak yang belum memiliki tempat tinggalnya, alamatnya masih tempat mungkin dari Kalimantan, tapi di sini sudah lama di sini seperti itu. Jadi kita kan untuk pencermatan di Mutarle itu yang paling banyak dari sini ke Madura, biasanya ke Madura, Batam, Bangka, Belitung biasanya di sini. Tadi ada Bajo itu ya? Bajo ya, Sulawesi Tenggara. Perbatasan kita dari pengawas PPS atau pengawas desa ini mungkin cuman terbatas di lingkungan mereka sendiri, tapi kalau dari masyarakat mungkin dia lebih paham masyarakatnya di daerah A atau daerah B ini yang bisa ada yang belum masuk dalam DPS atau DPT ini. Terus kemarin itu angka partisipasi yang sekian persen itu yang tidak hadir ke TPS itu ya karena memang rata-rata perantau. Jadi menurut kami ya memang faktor merantau itu yang menjadi kendala sehingga menyumbang angka tinggi tidak memilih itu. Kemudian kendala yang kedua ya memang terkait dengan sosialisasi. Bagaimanapun masyarakat kita, utamanya yang masyarakat golongan tua itu memang perlu lebih banyak disosialisasikan tentang kepemiluan, apalagi gambar yang sekian besar dengan banyak foto, banyak pilihan itu menyumbang juga sih angka error dalam pemilihan, meskipun tidak banyak tetapi menyumbang juga. Kalau di sini di Kemujan sini itu merasa terlampau jauh untuk akses untuk
mengasih laporan itu. Harus ke darat terlalu jauh. Harus itu. Jadi yang membuat kita itu malas. Jadi kalau mau ke darat itu kita harus susah. Yang kedua, karena pendidikan pengertian tentang politik ini, pendidikan dengan politik, demokrasi dan lain-lain itu kita masih awam. Itu aturannya seperti apa, demokrasi itu seperti apa, hak kami itu seperti apa, itu kami nggak tahu itu, masyarakat di sini nggak tahu itu. Jadi ketika ada kejadian, kalau kami tidak dirugikan, tidak merasa dirugikan, ya silakan. Kecuali memang mengancam Kestabilan, itu baru kami bereaksi. Kalau makanya mudah di sini sebetulnya ketika mereka mau money politik di sini ini. Mungkin begitu. Jadi banyak hal membuat kita enggan untuk melapor. Harapan kami ke depan, Kemujan bisa menjadi semacam pilot project pemilu yang berdaulat, pemilu yang berwibawa dan berintegritas di Kabupaten Jepara. Pengawas desa selanjutnya setelah saya, harapan saya bahwa pengawas desa lebih paham kaitannya dengan mutarli atau daftar pemilih, baik itu yang ada di desa, karena memang tantangannya memang berat di sini. Memang tantangannya berat, apalagi berkaitan dengan pesta demokrasi dari partai A, B, dan C saling menghakimi bahwa ini adalah warga si A, warga si B, sehingga sering terjadi bahwa ini masih warga Kemujan padahal sudah pindah dan sebagainya. Ini yang perlu dicermati oleh Panwas selanjutnya. Bawaslu ini taruh di sini ini pos. Ada pos kantor, jelaskan kan ini pos pengaduan. Jadi tidak harus ke darat. Tidak harus ke darat. Nih semuanya nih gitu, mungkin kita pasrahkan ke posnya itu lebih efektif. Itu. Untuk harapannya kami di masyarakat Kemujan ini juga merasakan banyak hal yang rusak karena korupsi, di mana awalnya itu hanya karena dari money politik ini. Dengan adanya kerjasama desa pengawasan, ya kan, desa pengawasan ini perbanyak pendidikan tentang pemilu. Aturannya seperti apa, demokrasi itu seperti apa sih hakmu. Itu yang penting. Sebab di sini ini ya kita bernegara ya lempeng-lempeng saja istilahnya. Yang penting kami nggak merasa nggak ada keributan, nggak ada apa itu. Di situ mohon juga kepada pihak pemerintah, pendidikan ini yang penting. Pendidikan bernegara, berpolitik, itu aturannya ini, akibatnya seperti ini, gitu. Harapan kami yang begitu ke depan. Harapan kami untuk masyarakat Desa Kemujan ketika ada money politik dan sebagainya, jangan takut untuk melapor, bahwa yang penting laporan itu dibuktikan dengan data otentik sehingga bisa diproses sesuai dengan hukum. Artinya cuman kita hanya berbicara dan hanya sebatas wacana saja, mungkin ya akan selesai di situ saja. Setelah menjadi desa pengawasan, harapan kami nanti tetap ada bimbingan, artinya untuk keberlanjutan dari desa pengawasan ini, sehingga nanti akan berjalan terus, dan ketika nanti pesta demokrasi dilaksanakan, ini akan berjalan lebih baik lagi dan bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mulai saat ini, pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Kemujan telah bermitra dengan Bawaslu Kabupaten Jepara. Kami berharap kemitraan ini dapat sekali lagi menggugah kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara cerdas, memilih pemimpin dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jeli melihat potensi black campaign sehingga tidak salah pilih. Dengan begitu, kita juga semuanya berharap bahwa pemimpin kita dan wakil-wakil kita yang ada di jajaran pemerintahan itu dapat dekat dengan masyarakat, menjunjung tinggi akhlakul karimah, kejujuran, amanah, serta bertanggung jawab atas segala kerjanya untuk masyarakat, untuk negara Republik Indonesia.